Yang kemungkinan terjadi di zodiak terpilih bulan November 2025 ini ada apa aja sih dari minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga sampai minggu keempat? Kita cari tahu sama-samanya. Yuk, kita buka buat zodiak siapa kali ini. Ini zodiaknya buat zodiak siapa kali ini, acak dulu ya. Buat zodiak Aries. Aries, halo. Aries, kita buka energinya ya. Seperti apa sih di minggu-minggu ke-1 sampai minggu ke-4? Ada energi apa aja di zodiak Aries? Kita buka sama-sama di bulan November 2025 ini. Aries, ini kartunya tetap yakin dan percaya sama keyakinannya masing-masing. Anggap saja ini hiburan, yang baiknya aminkan, yang jeleknya buat jaga-jaga aja ke depannya. Bijak dalam menerka readingan, bijak dalam mengambil keputusan, budayakan nonton dari awal sampai akhir biar nggak gagal paham. Ini energi Aries. Aries. Kita buka dulu ya, Ariesnya ada apa sih di bulan November 2025 ini? Ini desan nggak? Ada yang lagi direncanakan? Mudah-mudahan apa yang direncanakan bisa ada keberhasilannya ya, karena desan. The Moon, oh, ini lamunan. Ini berbanding terbalik dari desan tadi ya. Jadi intinya gimana ini? The Moon, keinginan yang jauh dari kata bisa tercapai. Tapi desan tadi, rencana kita akan ada rencana yang akan tercapai. Jadi jangan hanya melamunkan ya, jangan hanya menginginkan di bulan November ini. Ketika kita menginginkan sesuatu ya, kita harus ngerencanain sesuatunya gitu ya, ngerencanain sesuatu untuk mencapai keinginan itu. Mudah-mudahan desain yang terwujud tadi ya. Jadi ketika kita punya impian, kejar aja impian itu gitu ya. Ngejarnya gimana ya, kita harus ngerencanain sesuatu. Kalau kita pengen apa, kita harus apa dulu biar nantinya apa gitu ya. Jadi harus bertahap, nggak langsung ke inti desain The Moon itu gitu, soalnya jauh. Kayak kita harus bertahap dulu, rencanain ini dulu lah, itu dulu lah gitu di bulan November sebelum ke intinya ya, sebelum ke The Moon itu. Nggak ada yang mustahil kan di dunia ini. Kalau kita masih mau usahain, mudah-mudahan bisa tercapai. Kita buka di minggu pertamanya ada apa gitu ya. Ini ada bimbang. Nanti kita buka pakai kartu konfirmasi plus saran mungkin ya buat keadaannya. Ini Queen of Cup, di energi Queen of Cup di minggu kedua. Di minggu ketiga ada energi apa? Di minggu ketiga ada energi pondasi. Akan ada pondasi yang kuat di keadaannya. Di minggu kelima ada apa? Ini di minggu kelima. Di minggu keempat ada apa? Di minggu keempat ada energi egois ini ya, takut kehilangan. Ini bukan egois sih, lebih ke orang di keadaan gini biasanya tadinya pernah kehilangan. Jadi buat saat ini jangan sampai kehilangan sesuatu yang udah seharusnya milik kita gitu ya. Aries, kita mulai dulu dari kartu pertama yang keluar tentang bimbang, bingung, nggak yakin gitu ya. Ini campur aduk, kayak butuh kepastian, tapi kepastian sama diri sendiri gitu ya. Minta kepastian sama diri sendiri, ini mau kemana, arah tujuannya gitu. Kalau nyambung ke kartu pertama tadi yang keluar, kita kan harus ngerencanain sesuatu dulu ketika kita mau sesuatu gitu ya. Jadi buat saat ini biar nggak bingung, pikirkan lagi target kita kemana, yang harus kita lakukan tahap-tahap apa gitu dulu buat mencapai target itu. Jadi nggak bisa langsung gitu aja gitu ya. Ini tentang keadaannya Aries yang bikin bingung. Ace of Pentacle dari segi keadaan uang, harta. Kalau kita ngusahain, kalau kita berusaha bergerak, ada yang dikerjakan pasti. Kalau ada keinginan pasti ada jalan gitu ya. Ace of Pentacle mah kayak jalan buat mewujudkan sesuatu yang diinginkan dari segi uang, keadaan, harta gitu. Ketika kita punya keinginan, wah aku pengen ini, rezeki ada buat jalannya. Jadi lakukan aja ya di minggu-minggu ini. Minggu pertama udah berjalan di bulan November ini. Jadi ketika kita punya sesuatu, pengen sesuatu ya kita usahakan, rezekinya ada. The Strength, sabar.
Ini Five of Pentacle tentang susah buat nyampe targetnya gitu, tapi di harapan pasrah aja sama yang di atas. Akan ada rezeki ya ketika kita bersabar. Aries, ini buat sarannya kita acak dulu. Ini bimbang, the strength tentang kesabaran, diuji kesabarannya di awal bulan, di awal minggu bulan November ini diuji. Berasa diujinya gimana sih? Kadang kita susah banget gitu ya, ada rezeki lagi nggak sih gitu. Kemarin juga susah gitu. Cuman kan ini tentang harapan, percaya sama yang di atas, ikatan tentang sesuatu yang akan kita miliki nanti di depan. Kita yakin aja, sabar dulu gitu. Ketika apa yang kita inginkan belum berbuah, kita sabari, udah usahakan lagi gitu. Mudah-mudahan besok ada rezekinya, usahakan lagi, mudah-mudahan besok ada miliknya untuk mencapai ke situ. Itu yang harus kita pikirkan di awal minggu ini gitu ya, di minggu pertama bulan November. Kita harus sabar, harus yakin di depan, walaupun kemarin belum ada keberhasilan, harus yakin di depan pasti ada perubahan, di depan pasti ada perubahan. Biar kitanya nggak diam aja. Kalau kitanya diam aja memikirkan keadaan sebelumnya, yang keadaan sebelumnya kayak susah gitu ya, kita nggak akan maju-maju. Yakinkan diri, yakin, semangat gitu, di depan pasti ada rezeki di minggu ini. Sarannya seperti apa sih? Ini Queen of Pentacle, Kak. Ada rezeki pasti ada sesuatu yang harus kita usahakan. Kalau kita nggak ngusahain, hanya diam, rezeki nggak bakal ada, nggak bakal datang. Jadi energi Queen of Pentacle ini, jerih payah kita, usaha kita, sesuatu yang kita lakukan akan ada timbal balik. Kalau dari segi keadaan uang gitu ya, jadi semuanya kayak gitu. Pengen uang ya harus kerja gitu. Pengen uang harus ngusahain sesuatu. Cuman intinya sabar ya di minggu pertama. Jadi biar nggak bimbang, Kak, kita lakukan aja, maju gitu. Jangan langsung nyampe ke target kemana gitu, pelan-pelan dulu gitu ya. Yang penting ada jalan untuk saat ini. Aries, di minggu kedua ada apa sih? Di minggu kedua ada Queen of Cup. Nah, energi Queen of Cup ini biasanya tentang perasaan, tentang sayang, tentang cinta, tentang sesuatu yang dilakukan dengan ketulusan. Kalau Aries pengen sesuatu apa, mau apa, ya kita usahakan dengan hati gitu ya. Kayak gini Queen of Cup teh, kalau kita pengen ngusahain apa, kalau dengan perasaan mah apapun hasilnya kita nggak akan kecewa gitu ya. Yang penting udah tulus, ini tulus, Kak, mau ngusahain apa aja buat sesuatu yang diinginkan. Jadi usahakan aja, lakukan aja gitu ya. Mau apa sebenarnya di energinya. Ini kartunya Aries, Six of Wands, tentang sesuatu yang jadi permasalahan di masa lalu gitu ya. Saat ini di minggu kedua akan ada kebaikan dari permasalahan yang terjadi. Kayak kita nemu jalan tengahnya, kebaikan untuk Aries, kebaikan untuk orang yang pernah di-link sama Aries atau orang yang lagi di-link sama Aries yang tadinya ada permasalahan konflik apa, sekarang ketemu jalan tengahnya di minggu kedua. Ketemu jalan tengahnya berarti kebaikan untuk Aries, kebaikan juga untuk orang yang di-link dengan Aries di energi ini ya. Sama-sama menerima keadaannya. Nah, ini tentang cinta, apalagi tentang cinta, sama-sama sayang, sama-sama suka, sama-sama sayangnya cinta ya lakukan gitu. Apa sih yang bisa bikin orang di sana senang, terus Ariesnya juga senang buat keadaan ini. Cuman yang jadi penghalang, pernah ada rasa kecewa di hubungannya. Nah, yang harus dipikirkan gimana sih buat ngobatin rasa kecewa itu mungkin ya. Soalnya di energi ini kayak Aries di minggu kedua mau ngelakuin apa aja buat perasaannya, buat hatinya gitu. Walaupun sebelumnya pernah ada rasa kecewa, mungkin bisa diobati rasa kecewa ini. Target dari keadaan ini Nine of Pentacle. Yang namanya Nine of Pentacle, kita harus mensyukuri apa yang kita miliki saat ini. Apa yang kita miliki, yang pergi mungkin bisa diusahakan kembali untuk bisa bersama, walaupun mungkin nggak seperti dulu keadaannya gitu ya. Tapi yang namanya Nine of Pentacle mau bersyukur aja sama apa yang dimiliki. Kalau seseorang yang di keadaan ini pernah ngecewain Aries, mudah-mudahan nanti kedepannya di energi Nine of Pentacle ini bisa buat ngebahagiain Aries ya. Karena energi bersyukur Nine of Pentacle mah yang baik ya didatangkan, yang jelek ya dijauhkan di energi ini. Sarannya untuk minggu kedua apa sih? Sarannya untuk minggu kedua dari keadaan yang terjadi ini, sarannya sopan. Tetap ngejaga, tetap ngusahain, tetap ngelakuin apa yang menurut Aries baik untuk keadaannya. Developer cinta ya usahakan kalau cinta biar nggak ada penyesalan di energinya ya.
Kalau kita cinta, kalau kita sayang, walaupun pernah ada rasa kecewa, mungkin Queen of Cup bisa menutup kekecewaannya itu buat perasaan kebahagiaan kita gitu ya. Bisakah memperbaiki keadaannya? Mudah-mudahan ada jalannya. Intinya kita harus bersyukur aja sama apa yang ada di diri Aries saat ini, yang dekat sama Aries di saat ini, yang bersama Aries saat ini. Mudah-mudahan akan banyak kebaikan di depan. Di minggu ketiga ada apa? Aries di minggu ketiga ini ada pondasi hubungan yang kuat. Tentang pondasi ini biasanya yang tadinya marah, yang tadinya berantem, yang tadinya masalah akan mulai baik lagi gitu ya. Udah redam mungkin masalahnya, akan mulai baik lagi. Atau yang hubungannya lagi baik-baik aja, pengen ada ikatan pernikahan atau pengen ada ikatan tunangan gitu ya. Pokoknya dari dua orang akan ada satu kesamaan gitu, akan ada pencapaian lebih baik buat ke depan jadi hubungan gitu. Di minggu ketiga seperti apa energinya, kita sama-sama buka ceritanya Aries di minggu ketiga tentang pondasi hubungan di keadaannya. Apakah ada kebahagiaan di minggu ketiga ini? Mudah-mudahan mah ada ya. Apakah ada kebahagiaan tuh? Apa yang diharapkan, apa yang diusahakan hasilnya akan sama. Ketika kita ragu sama seseorang, ragu di situ karena permasalahan pastinya ya. Jadi ragu, apalagi dengan dua orang, kita ragu. Ini bisa nggak sih buat baik? Ini bisa nggak sih buat bersama? Tuh Kak, kita ngusahain apa? Ya hasilnya akan itu yang akan kita dapatkan. Seven of Swords tentang kecurangan, tentang nggak yakin. Ini kayak takut dicurangi gitu ya, permasalahan-permasalahan mungkin yang terjadi di keadaan sebelumnya ngerasa dicurangi sama keadaan ini, sama seseorang di sini. Makanya kita nggak yakin buat saat ini apakah benar seseorang di sana udah baik, benar seseorang di sana nggak nyurangin di keadaan ini. Soalnya di Seven of Swords, Two of Cup tadi tentang bercermin. Kalau kitanya curang, pasti kita akan dihadapkan dengan orang yang curang. Tapi kalau kitanya baik, ini yang orang yang datang ini pasti baik juga gitu. Orang yang Aries usahakan di sini ya. Jadi kayak bercermin. Jadi gini, orang mungkin bisa aja curang dari perilaku kita kalau curang gitu ya. Jadi seseorang di sana curang. Kalau kitanya baik ya seseorang di sana pasti baik. Jangan takut, ini kayak nggak yakin sama pemikiran sendiri. Jangan takut, kita rasakan aja karena target kedepannya juga Ego Opan. Yang namanya Ego Opan, kebaikan-kebaikan yang datang untuk perubahan Aries sama seseorang di sana, pertumbuhan, perkembangan, perubahan ke yang lebih baik lagi di hubungan ya. Sarannya ini Kak, Seven of Wands, ini pondasi hubungan lebih kuat lagi datangnya dari permasalahan. Kayak kalau sayur mah pakai garam gitu ya. Hubungan tanpa permasalahan pasti nggak akan berasa eratnya, nggak akan berasa sayangnya. Jadi kayak kemarin masalah-masalah dulu, sekarang dipertemukan lagi hal baiknya gitu, baik lagi, akan lebih sayang lagi biasanya ya, lebih menyayangi. Ketika di hubungan pernah ada permasalahan terus akur lagi, baik lagi, pasti sayangnya lebih gede. Seperti itu. Aries ini kita tutup ya. Di minggu ketiga ada apa sih? Di minggu keempat ini ada keegoisan, kayak mentingin diri sendiri. Egois gini biasanya orang nggak tanpa alasan gitu ya. Berarti kenapa saat ini kayak takut kehilangan gitu, kayak mikirin sendiri, kayak gimana lah orang yang kayak pelit gitu ya. Tapi pelit di sini pasti ada alasannya, karena sebelumnya pernah ngerasa kehilangan bisa jadi, atau sebelumnya pernah ngerasa kehancuran bisa jadi. Makanya buat saat ini kayak was-was, lebih ke was-was ya. Ini kita buka aja lah, kenapa sih seperti ini di energinya di minggu keempat. Apakah emang bener gitu ya keadaannya ngeharusin Aries buat jaga-jaga di energinya. Aries, keadaannya seperti apa di minggu keempat ini? Dulu dari suasana baru, dunia baru, keadaan baru. Yang namanya keadaan baru berarti yang dulu tutup cerita, udah kehilangan sesuatu yang dulu di keadaannya udah hilang. Nah sekarang dibuka lembaran barunya. Aries nggak mau kehilangan lagi seperti dulu lagi gitu, nggak mau. Makanya buat saat ini lebih ke mempertahankan apa yang jadi kebahagiaannya Aries di energi saat ini. Lebih ke bukannya takut gitu ya, tapi emang nggak mau terulang lagi hal yang sama. Ini The Star tentang impian. Ada impian di sini, The Star impian. Cuman kita nggak yakin ini bener nggak, bisa nggak, yakin nggak gitu ya.
keyakinannya nggak kuat, targetnya kemana, ke kecurangan. Kecurangan kembali kah di sini? Aries, ini sarannya mungkin ya, ini pondasi hubungan. Jadi gini, apa ya, di sini Destar nggak yakin tentang kecurangan targetnya. Terus ini sarannya pondasi hubungan. Gini ajalah ya, kalau kita nyaman di keadaan ini, terus ada seseorang yang emang dekat, benar-benar tulus, benar-benar serius, kita jangan curangin dia agar nantinya nggak kehilangan lagi kebahagiaan itu, Destar itu gitu ya. Harus sama-sama yakin kalau di hubungan, kalau ini tentang hubungan, soalnya tuh Opan kitanya nggak yakin. Tapi hati-hati juga ketika seseorang di sana tulus, kitanya yang jangan curang gitu, soalnya ini tentang kecurangan 2 kali datang gitu ya. Kalau di energi seseorang yang datang tulus, kita yang jangan curang. Agar apa? Ini Destar nggak hilang. Destar sebenarnya impian. Saat ini di kehidupan zodiak Aries di minggu keempat, kebahagiaan udah berasa sama Ariesnya, udah kebahagiaan kayak gini gitu ya. Jadinya jangan sampai kehilangan, apalagi kalau kita punya pikiran curang, pasti akan kehilangan impian itu. Kitanya baik aja lah dulu gitu ya. Sepan opson kak tentang kecurangan, tentang trik-trik, tentang bohong, tentang apa gitu. Kecuali kalau seseorang di sana aja yang bohong gitu ya. Kalau seseorangnya di sana yang bohong, ya kita jangan mau kehilangan sesuatu yang berharga di diri kita, agar kita menemukan Destar kebahagiaannya. Ini sarannya tentang pondasi hubungan. Bisa berasa curang apa enggaknya dari mana gitu ya. Saran untuk keadaan ini, kalau di energi ini sama-sama ngusahain untuk hubungan ini, berarti seseorang di sana nggak curang. Jadi gini, percuma gitu, ini kayak curiga curang. Percuma kalau orang ngusahain tapi di belakang ada kecurangan gitu, ngusahain buat hubungan baik gitu, terus di belakang ada kecurangan, kayak percuma aja gitu ya. Mending nggak usah diusahain gitu. Ini soalnya tentang pondasi hubungan. Ketika dua-duanya mungkin ada kebaikan di energi ini, mudah-mudahan pondasi hubungan ada gitu buat keadaannya. Ini Aries kayak gitu ya. Soalnya apa, sayang juga kan di sini ada Destar. Makanya ketika ada kesempatan baik, ya udah kita jangan berburuk sangka gitu, apalagi tentang kecurangan. Soalnya apa, Opan pondasi hubungan akan ada kebaikan, kebahagiaan buat nanti di depan ya, untuk zodiak Aries ya. Seperti itu Aries energinya. Makasih banyak buat yang udah subscribe, share, like, komen. Makasih yang udah aktifin tombol lonceng. Makasih yang udah personal reading juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Reskitar.